Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran. Di hari ini kita akan membahas mengenai cara mudah memahami besaran percepatan part 1. Jadi, apa itu yang disebut dengan percepatan ya. Kita simak, videonya ya. Nah, percepatan itu adanya pada materi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yaitu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya atau kelajuannya itu selalu berubah setiap saat secara konstan. Artinya berubah-ubahnya secara beraturan. Nah, percepatan itu dilambangkan dengan A dari kata akselerasi. Nah, karena ada perubahan kecepatan, maka percepatannya itu tidak sama dengan nol, karena benda bisa mengalami bertambah cepat, yang kita sebut dengan percepatan, yaitu akselerasinya positif, atau benda tersebut melambat, mengalami perlambatan, sehingga akselerasinya negatif. Ya. Kalau seperti pada gambar di sebelah kanan ini adalah benda yang mengalami gerak jatuh bebas. Nah, benda yang mengalami gerak jatuh bebas itu adalah contoh benda yang mengalami akselerasi positif. Kalau benda yang mengalami perlambatan, ini jelas ya, jadi contohnya kendaraan yang direm. Nah, itu kan makin lama makin melambat. Nah, sekarang kita lihat di ilustrasinya, ini adalah ilustrasi tentang GLBB. Sekarang kita perhatikan di sini, pada detik pertama, kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Pada detik kedua, kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Sedangkan pada detik ketiga, kecepatannya adalah 15 meter per sekon. Nah, kita lihat di sini bahwa selang waktunya itu ternyata adalah 1 sekon. Itu juga selang waktunya 1 sekon. Tapi apa yang terjadi dengan kecepatannya? Ternyata kecepatannya berubah. Tadi 5, sekarang berubah menjadi 10. Berarti di sini ada tambahan bertambah cepat sebesar 5 meter per sekon setiap detiknya ya. Kemudian kecepatannya berubah lagi ya. Dalam 1 detik berikutnya dari 10 sekarang menjadi 15 meter per sekon. Maka kecepatannya di sini bertambah 5 meter per sekon. Nah, inilah yang disebut dengan percepatan yang bernilai positif. Ya. Itu benda mengalami pertambahan kecepatan. Ya. Oke, silakan kalian bisa pause dulu apabila ingin memahami lebih lanjut dan nanti bisa di-play lagi jika merasa sudah paham ya. Oke, nah kita lanjutkan ke sini nih. Jadi percepatan itu apa sih? Nah, definisi dari percepatan itu adalah perubahan kelajuan dibandingkan dengan selang waktu tertentu. Nah, sekarang kita lihat nih di ilustrasi mobil yang sedang bergerak ini. V0 itu kita sebut sebagai kecepatan awal. Ya, dan di sini ada V terakhir, itu adalah kecepatan terakhir. Bisa dilambangkan dengan VT atau V1 saja ya. Oke. Jadi V awal atau V0 dengan V1. Nah, 0 sekon ini adalah T awal, atau kita sering juga sebutnya sebagai T0. Dan 4 sekon ini adalah waktu terakhir atau T1 ya. Nah, sekarang kita lihat di sini waktunya bertambah. Ya. Ini kalau kita lihat ini selang waktunya selama 1 sekon. Pada detik pertama, nah kecepatan awalnya itu 0, tapi dia mengalami pertambahan kelajuan sebesar 1 meter per sekon. Ya. 2 meter per sekon, karena dari 0 ke 2 ya. Kemudian pada detik berikutnya, pertambahan waktu berikutnya, kecepatannya nambah lagi. Nambah berapa di sini? Dia nambah 2 meter per sekon lagi. Ya, dia bertambah. Berikutnya, pada 1 detik berikutnya, dia nambah lagi. Bertambah sebesar 2 meter per sekon. 1 detik berikutnya, kelajuannya atau kecepatannya bertambah lagi sebesar 2 meter per sekon. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa kecepatannya itu mengalami perubahan. Perubahannya apa? Bertambah 2 meter per sekon setiap detik. Ya, karena ini setiap detik. Ini kita simpulkan ini adalah setiap detik. Nah, jadi perubahan kelajuannya adalah sebesar 2 meter per sekon setiap detik. Atau 2 meter per sekon per detik. Detik ya. Detik lambangnya adalah T ya, waktu. Sehingga 2 meter per sekon per 1
sekon. Atau kalau kita tulis 2 meter per sekon dibagi 1 sekon. Ini adalah 2 meter per sekon kuadrat. Sehingga di sini apa yang dialami benda? Benda mengalami perubahan atau mobil mengalami perubahan kelajuan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi di sini 2 meter per sekon kuadrat ini adalah nilai dari percepatan. Oke, sekarang coba kalian pause dulu. Kalau misalnya sudah paham, boleh dilanjutkan. Ya. Tapi jawab dulu pertanyaannya. Berapakah V pada saat T sama dengan 10 sekon? Apakah kalian bisa menebak? Ya. V saat 4 sekon adalah 8 meter per sekon. Nah, coba kalian hitung sendiri ya. Next. Nah, kita ke sini nih. Jadi kalau tadi kita simpulkan ya, maka si percepatan itu atau akselerasi itu adalah perubahan kelajuan setiap satuan waktu. Ya. Dari mana berubah? Ini adalah V awal, ini adalah V akhir. Ya. Kita sebut di sini V0, ini adalah VT. Berapa besar perubahannya? Ya, delta V-nya berapa? VT min V0. Nah, waktunya juga mengalami perubahan. Ini T awal, atau kita sebut sebagai T0. Ini adalah T akhir, atau kita sebut sebagai T1, atau bolehlah VT ya, karena di sini kita pakai angka 1 ya, kita tulis V1. Maka berapa perubahan waktunya? Ya, berarti delta T sama dengan T1 min T0. Sehingga tadi percepatan adalah perubahan kelajuan setiap satuan waktu. Maka dapat kita simpulkan bahwa A sama dengan delta V per delta T. Dari mana V akhir dikurangi dengan V awal. Kan namanya aja berubah. Berapa awalnya, berapa akhirnya. Ya. Atau kalau dibuat piramid, biar kalian tidak bingung, ya maka di sini bisa kita simpulkan akselerasi adalah delta V per delta T. Jadi kita simpulkan sebelumnya ya tadi satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Lalu apa artinya jika percepatan itu 2 meter per sekon? Artinya kelajuan atau kecepatannya bertambah 2 meter per sekon setiap detik. Kalau percepatannya negatif 2 meter per sekon kuadrat, artinya apa? Artinya kelajuannya atau kecepatannya berkurang sebesar 2 meter per sekon setiap detik. Oke, semoga ini bisa memperjelas ya. Next. Ini tadi ya, akselerasi adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Ini rumusnya sudah ada, jadi kalau seperti pada soal, kita bisa tulis A sama dengan V1-nya atau V akhirnya. V awalnya 0. Ya. Maka V1 dikurangi V0 per T1-nya yang ini angkanya lebih banyak T0 ya. T1 per T0 ya. V1-nya berarti di situ adalah 8 meter per sekon dikurangi 0 meter per sekon. Dibagi waktunya adalah 4 sekon dikurangi 0 sekon. Sehingga 8 meter per sekon dibagi dengan 4 sekon. Hasilnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Ini adalah akselerasinya. Soal ini sama dengan tadi yang kita simpulkan secara manual di awal ya. Jadi sesuai ya kita nalar secara manual step by step dari ilustrasi gambar dan sekarang kita pakai dengan cara perhitungan. Nah, bagaimana nih ada contoh soal kereta api bergerak dengan kecepatan 80 meter per sekon menuju ke stasiun. Nah, perlahan-lahan direm sehingga selang waktunya 20 detik berhenti karena telah sampai di stasiun. Itulah perlambatan yang dialami kereta. Perlambatan berarti di sini nanti akselerasinya akan bernilai negatif. V awal itu 80 meter per sekon. Ya. Kemudian V terakhirnya berapa atau V1-nya berapa? Ya. Nah, dia berhenti. Kalau berhenti berarti itu V-nya adalah sama dengan 0 meter per sekon karena nggak punya kecepatan kan atau nggak punya kelajuan, dia berhenti. Nah, oke, selang waktunya selama 20 sekon. Berapakah perlambatannya? Maka kita bisa jawab di sini. Ya.
A sama dengan V1 atau VT boleh min 0 per V1 min T 0. Ya. A sama dengan V1-nya adalah 0 meter per sekon. V awalnya 80 meter per sekon. Selang waktu, berarti ini adalah sudah selisih dari delta T. Ya. Jadi T1 min T0 itu adalah sebesar 20 sekon. Ya, atau T1-nya 20, T0-nya adalah 0 ya. Maka A sama dengan minus 80 meter per sekon dibagi dengan 20 sekon. A-nya adalah min 4 meter per sekon kuadrat. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, tanda negatif di sini artinya mengalami perlambatan. Artinya mengalami perubahan kecepatan yang melambat. Nah, berikutnya. Satuan percepatan itu yang dipakai adalah meter per sekon. Dan ini membutuhkan kemampuan konversi satuan. Sudah dipelajari di kelas 7. Video pembelajarannya juga ada kalau misalnya kalian lupa. Ya. 18 km per jam, itu kalau kita konversi sama dengan 5 meter per sekon. Gimana caranya? Kalau kalian sudah dapat link video pembelajarannya, langsung saja klik pelajari lagi. Ya, ini materi di kelas 7. Berapakah percepatannya? Ya, A sama dengan VT atau V1 min T0 per V1 min T0. Ya. V1-nya atau VT-nya adalah 15 meter per sekon, V0-nya adalah 5 meter per sekon. Oke. Selang waktunya yang dipakai adalah setelah 10 sekon, berarti delta T-nya adalah 10 sekon. Jadi akselerasinya 10 meter per sekon dibagi 10 sekon. Hasilnya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Karena bilangannya ini positif ya, berarti dia mengalami percepatan atau kelajuannya akan bertambah. Ya, kalian bisa pakai formula ini. Nah, di GLBB atau gerak lurus beraturan itu kita akan menyoroti nih percepatan. Jadi kalau di GLB itu akselerasinya sama dengan 0. Ingat ya, ini grafik Cartesius, ini Y, ini X. X di sini sebagai waktu, Y-nya sebagai percepatan. Nah, di tengah itu kan 0. Jadi garisnya berupa garis lurus aja, karena akselerasinya 0. Sedangkan kalau GLBB dipercepat, artinya apa? Oke, kalau kita lihat sumbu 0, di sini kan nilainya positif, di sini nilainya negatif. Ya. Dia di atas grafik T, itu kenapa? Karena nilainya adalah positif. Ya. Maka di sini akselerasinya bernilai positif. Ya. Sedangkan kalau diperlambat, nah diperlambat kita lihat grafiknya. Ini grafik A tadi ya, ada di sini. Diperlambat, grafik A-nya ada di mana? Di bawah. Karena kalau di sini 0, maka ini dibilangnya positif, ini bilangannya negatif. Akselerasinya bernilai negatif atau semakin lambat. Ya. Sama kalau GLB, terus implikasinya apa pada kecepatan? Di GLB kan kecepatannya selalu tetap. Ya. V-nya selalu sama, nggak nambah. Ya. V-nya tetap. Pada GLBB dipercepat, maka V-nya akan bertambah. Jadi kalau bertambah ya berarti nilainya naik. Sedangkan kalau GLBB diperlambat, V-nya akan semakin turun. Ya berarti dia akan turun sampai akhirnya mungkin bisa mencapai 0 meter per sekon. Oke, itu bagian yang penting untuk diketahui. Oke, next. Nah, berikutnya, soal yang terkait dengan konsep percepatan seperti ini nih. Kita diminta untuk menentukan grafiknya seperti apa. Ya, kalau kita lihat nih, ada grafik bola menggelinding dalam suatu bentuk lintasan yang seperti ini nih, licin. Kalau licin itu berarti tidak ada gaya gesek. Kalau nggak ada gaya gesek, maka bendanya dianggap akan mengalami. Oke. Kemudian di sini lintasannya kasar tapi turun. Kalau bendanya itu bergeraknya turun, dia akan
karena pengaruh gaya gravitasi, maka dia akan bertambah, V-nya akan bertambah cepat atau V-nya tambah. Kemudian menggelinding lagi tapi dia di permukaannya kasar. Ini berarti ada gaya gesek, maka V-nya akan melambat ya, sampai akhirnya dia stop atau berhenti. Maka grafik mana yang sesuai? Karena dia licin, maka geraknya dia adalah tetap. V tetap itu garisnya, grafiknya berupa garis lurus. Jadi option yang A kita tidak akan pilih, yang B juga tidak akan kita pilih ya. Kemudian V-nya semakin cepat. Ya, semakin cepat itu apa? Semakin cepat itu dia akan bertambah. Mana nih yang bertambah? Kalau ini salah. Kenapa? Ini adalah V yang berkurang. V yang bertambah adalah yang ini. Ya, jadi ini sudah sesuai. Ini betul ya. Tapi bertambah cepat, nah itu grafiknya naik. Sedangkan V-nya melambat, itu maka grafiknya akan turun. Ya, V-nya akan turun. Ya, jadi jawaban yang paling sesuai adalah yang B. Ya. Oke, itu adalah konsep mengenai percepatan. Oh, di sini saya belum tambahkan soal kalau itu adalah perlambatan ya. Karena nanti yang penting kalian tahu konsep dari percepatan itu apa ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini, ini adalah grafik jarak terhadap waktu. Ada benda diperlambat, benda diam, benda cepat. Seperti apa sih? Nah, kalian bisa simpulkan sendiri ya. Latihan soal, bisa diskusi dengan teman, bisa di-post dulu untuk diskusi dengan teman. Ya. Berikut ini juga kalian bisa post, bisa berdiskusi dengan teman. Selebihnya akan kita bahas nanti ya. Oke, itu saja materi untuk percepatan. Semoga dapat membantu kalian dalam mempelajari materi percepatan.